Sebelum kita lanjut, Bapak minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Emi. Terima kasih Pak dan teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran biologi pada hari ini? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, sebelumnya ya. Miring Pak, miring. Sudah Pak. Lanjut Pak. Nah, coba anak-anak semua perhatikan dan lihat ada beberapa emot. Nah, kira-kira emot yang mana yang menggambarkan suasana anak-anak saat ini? Ada yang senang, malas, sedih, takut? Sedih. Senang. Ada yang senang. Rata-rata semuanya senang ya? Iya Pak, senang. Oke, baik. Kalau semuanya senang berarti semuanya sudah Bapak rasa sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Iya Pak. Untuk di kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka, itu kita dituntut untuk menghafalkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Namun pada pertemuan kali ini kita akan di sini kita akan lebih ditekankan kepada 3 dimensi saja, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan bernalar kritis. Nah, untuk materi yang sudah dipelajari minggu lalu itu ada yang masih ingat? Interaksi antar komponen ekosistem. Iya, jadi interaksi antar komponen ekosistem. Nah, kira-kira interaksi itu apa? Interaksi ekosistem itu? Jadi interaksi itu merupakan satu hubungan timbal balik antar komponen dalam ekosistem itu sendiri ya. Ya. Oke, baik. Jadi kali ini kita masih membahas tentang materi interaksi antar komponen dalam ekosistem. Namun di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mampu menganalisis peran dan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam lingkungan sekitar dengan kritis. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita yang lebih lanjut, Bapak silakan supaya kalian duduk dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk minggu kemarin. Nah, di sini nantinya kalian akan mendiskusikan, ada video yang Bapak siapkan. Nanti kalian akan mendiskusikan terkait dengan jaring-jaring dan rantai makanan. Kemudian ada sumber-sumber bacaan yang sudah Bapak siapkan, nanti silakan dibaca sesuai dengan LKPD. Namun sebelumnya Bapak mau menanyakan, kira-kira apa makanan tradisional Indonesia yang bisa kamu konsumsi dan bagaimana makanan tersebut memiliki keterkaitan dengan rantai atau jaring-jaring makanan? Jagung. Ya, misalnya jagung. Ada lagi ubi-ubian. Nah, jadi makanan-makanan itu tuh secara tidak langsung itu tuh dia tuh sudah masuk dalam rantai makanan, di mana jagung, ubi-ubian itu kan dia berperan sebagai produsen. Ya. Ya.
Nah, nanti untuk lebih lanjutnya kita akan mendiskusikan supaya lebih menggali pemahaman kita terkait dengan hubungan antar rantai makanan dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, Pak. Nah, sebelumnya semuanya mohon perhatian untuk bisa menyimak video yang Bapak tampilkan. Iya, Pak. Mereka adalah kelompok suku yang mendiami daerah pesisir selatan Papua dan tersebar di Kabupaten Bovendigul dan Mami. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, Bombay biasa bekerja ratusan yang kemudian dalam hutan. Selain itu, mereka menyukai keahlian dalam berburu. Tradisi berburu merupakan kegiatan bagi keakraban kaum pria suku ini sejak dulu. Para pria sangat senang menceritakan dan mengulangi cerita perburuan mereka saat pulang ke rumah. Ada banyak cara berburu. Mengintai adalah metode yang sangat lazim digunakan oleh pemburu yang aktif. Pengintaian biasanya digabungkan dengan strategi lainnya seperti penyerangan mendadak. Misalnya dengan cara bersembunyi dan menunggu di dekat pepohonan yang menghasilkan makanan yang disukai di kata bulan. Atau menurunkan dan berulang pohon-pohon sagu guna memancing bagi-bagi bulan mendekat dalam jarak sasaran panah. Sementara dalam perburuan pasir, pemasangan jerat atau tangkap adalah metode yang lazim. Yaitu dengan membuat lubang tersembunyi atau lubang dengan umpan dan api yang siap menjerat hewan keluar. Perangkap dipasang di jalur yang biasa dilewati oleh babi hutan. Jalur ini biasanya lebih rimbun, akibatnya tanahnya pun lebih basah dan lembut. Namun hal yang paling utama adalah jalur ini bukanlah jalur yang biasa dilalui manusia. Teknik pembuatan perangkapnya sangatlah sederhana. Perangkap memanfaatkan dahan dan kayu yang disebut pingsan lalu dilekatkan dengan kulit otak. Perangkap yang dipersiapkan oleh para pemburu ini nantinya akan ditutupi dengan daun dan kayu. Hal ini berguna untuk mengelabui babi hutan. Di atasnya ditaruh umpan berupa potongan sagu untuk menarik babi hutan ke tahun dekat. Perangkap pun siap terpasang. Kini saatnya menjauh dari lokasi untuk menunggu hewan buruan masuk perangkap. Insting akan tanda-tanda alat yang sudah terasah menjadi alarm bahwa binatang buruan sudah terperangkap. Setelah memastikan bahwa babi hutan berhasil masuk perangkap, para pemburu pun harus memanahnya. Tujuannya untuk mengantisipasi babi hutan terlepas dari jeratan. Panah yang digunakan suku Bombay adalah panah suku. Panah ini adalah panah yang dibuat khusus dari bambu dari tali pohon yang dipintal lalu baru diikat. Setelah dipastikan babi hutan telah mati, maka jeratan pada tali itu bisa dilepaskan. Babi hutan siap dibawa pulang untuk dinikmati bersama. Rasa senang datang karena mereka berhasil mendapatkan hasil buruan yang diinginkan. Para pemburu pulang ke rumah sambil berdendam merayakan keberhasilan. Sukacita atas hasil buruan tadi terlihat jelas di raut wajah si Bombay. Saat ini hasil buruan memang semakin sulit didapat. Butuh waktu 3 sampai 4 hari untuk menunggu hasil jeratan. Berkembangnya hasil buruan suku Bombay ini mengalami Ya, oke baik.
semuanya sudah menyimak video yang Bapak tampilkan? Sudah. Ya, jadi video ini menggambarkan tentang kehidupan lokal suku Kombai di Papua yang memanfaatkan alam ya, atau lingkungan sekitar sebagai untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, dari video itu coba sekarang kalian mengidentifikasi masalah. Jadi dari video itu kira-kira tuh dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan kebiasaan budaya yang ada pada video tadi dengan yang mempengaruhi rantai dan jaring-jaring makanan. Kemudian di situ juga ada link bacaan, anak-anak sekalian bisa mengakses untuk membaca, mengumpulkan informasi-informasi yang penting terkait dengan identifikasi atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian rumuskan. Ya. Ini supaya yang lebih baca begini. Menjawab kalian pertanyaan yang saya pertama. Ini nanti kalian kumpulkan sesuai dengan pertanyaan yang kalian buat. Kemudian dari data ini kalian gunakan menjawab pertanyaan ini ditulisnya di sini. Kami sudah. Yang kelompok yang sudah. Yang mana? Kelompok mana yang sudah? Kelompok Pak, di depan. ya, jadi mohon perhatiannya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Maaf. Baik, selamat siang Pak dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami.
Untuk yang akan membacakan pertanyaan dan jawaban, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah menonton video kami menemukan pertanyaan, bagaimana kebiasaan masyarakat suku Kombay di Papua dalam mengolah sagu mempengaruhi jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar mereka? Nah, setelah itu kami mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber yang ada, dan kami dapat meramunya menjadi satu kalimat bahwa kebiasaan masyarakat suku Kombay di Papua dalam mengolah sagu dapat mempengaruhi rantai makanan dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar mereka. Nah, sagu ini merupakan makanan utama masyarakat Papua dan hewan di hutan sagu. Hewan-hewan seperti tikus dan burung-burung kecil yang hidup di hutan sagu juga memakan sagu sebagai sumber makanan. Kegiatan pengolahan sagu oleh masyarakat Kombay dapat mempengaruhi ketersediaan dan distribusi sagu di lingkungan sekitar, sehingga mempengaruhi rantai dan juga jaring-jaring makanan di daerah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, bagaimana dari kelompok lain? Apakah ada tambahan atau pertanyaan yang mau ditanyakan kepada kelompok satu? Pas. Kalau pas kita beri aplaus kepada kelompok satu. Ya baik, jadi di kelompok satu membahas tentang bagaimana pengaruh pengolahan sagu terhadap jaring makanan. Apakah dia berpengaruh atau tidak? Jadi berdasarkan pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari jawaban yang sudah dipaparkan tadi itu kita tahu bahwa sagu itu juga dia berperan penting dalam jaring-jaring makanan, di mana sagu itu dia sebagai produsen atau tingkatan pertama di jaring-jaring makanan atau rantai makanan itu. Jadi kalau misalnya pengolahan sagu itu secara berlebihan, maka akan mempengaruhi ketersediaan produsen bagi konsumen lainnya, sehingga akan menjadi ketidakseimbangan dalam rantai makanan itu sendiri atau ekosistem, dalam satu ekosistem. Ya, kelompok 2 bisa mempresentasikan hasilnya. Oke, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang kami ajukan setelah menonton video tersebut adalah bagaimana kebiasaan masyarakat suku Kombay di Papua dalam berburu babi hutan akan mempengaruhi jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar mereka. Setelah kami mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang diberikan pada link tersebut, kami mendapatkan sebuah jawaban di mana kebiasaan masyarakat suku Kombay di Papua dalam berburu babi hutan juga sangat mempengaruhi rantai dan jaring-jaring makanan di lingkungan tempat mereka tinggal, di mana babi hutan menjadi sumber makanan bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi sumber makanan bagi hewan pemangsa lain atau karnivora yang lain seperti anjing liar dan burung pemangsa lainnya. Kegiatan berburu oleh masyarakat Kombay dapat mempengaruhi populasi babi hutan serta hewan pemangsa lainnya, sehingga akan mempengaruhi jaring-jaring maupun rantai makanan yang ada di daerah tersebut. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada Pak Joko. Ya, jadi dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada sanggahan atau pertanyaan yang mau diajukan diberikan kepada kelompok 2? Pas. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, berdasarkan paparan dari kelompok 2, dia akan berkaitan dengan
ya suku Kombai yang Berburu babi hutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja sebagai kebutuhan konsumsi. Nah, seperti kita ketahui bahwa babi hutan itu juga dia berperan dalam satu rantai makanan, di mana babi hutan ini merupakan pemangsa dari hewan-hewan lain, hewan pemangsa lain, predator lain. Sehingga apabila babi hutan ini mengalami kepunahan, maka akan terjadi tidak keseimbangan dalam rantai makanan di ekosistem tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak. Jadi Bapak rasa waktu kita hampir selesai, jadi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sekarang Bapak mohon siapkan, masing-masing menyiapkan kertas untuk menuliskan kesimpulan keseluruhan materi kita pada hari ini, dan setelah kesimpulan ada refleksi terkait dengan pemahaman anak-anak dengan materi yang dipelajari hari ini. Kemudian untuk evaluasi, untuk menilai hasil tingkat pemahaman kita pada hari ini, Bapak sudah mengirimkan, nanti ketua kelas bisa meneruskan ke grup kelas. Bapak sudah mengirimkan link berupa beberapa soal asesmen di dalamnya. Silakan diisi dan dikirimkan. Ya, Pak. Pastikan semuanya harus submit ya. Ya Pak. Nah, sebagai penekanan terakhir, keanekaragaman budaya di Indonesia itu sangat mempengaruhi rantai dan jaring makanan di lingkungan sekitar. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki makanan khas dan praktik budaya yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi populasi hewan di lingkungan sekitarnya. Untuk itu pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan rantai makanan agar tidak terganggu oleh kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, jika rantai atau jaring makanan terganggu, maka populasi hewan dapat berkurang dan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini, dan sebelum Bapak keluar dari ruangan, Bapak minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari seiring kita materi belajar kita dan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikut. Pertemuan minggu berikut kita akan masuk pada pokok bahasan yang baru, yaitu dampak perubahan pada ekosistem. Baik Pak. Siap. Gerisa. Terima kasih, Pak. Selamat siang.